Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fania Yolanda dengan NPM 211506133 dari kelas PSIA. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan deadlock, yang dimana merupakan percobaan 3 dari praktikum sistem operasi. Jadi di sini, sebelum kita mulai prosesnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu deadlock. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua buah proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, deadlock ini dapat diartikan juga sebagai kebuntuan, yaitu kebuntuan dalam suatu proses. Nah, deadlock ini masalahnya yang bisa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses dalam satu waktu saja. Jadi, deadlock ialah satu kondisi di mana proses tidak berjalannya lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Nah, jadi kita langsung saja ke percobaan. Jadi di sini kita klik compile. Di sini pada ini terdapat 4 kode yang dimana sudah saya simpan. Jadi di sini langsung saja kita klik load. Nah, di sini kita cari dulu kodenya. Kita klik P1 atau coba program 1, kemudian kita klik compile dan kita compile. Setelah itu kita klik load in memory. Nah, di sini P1 sudah berhasil disimpan. Kemudian kita kembali lagi ke compiler, kita cari, kita masukkan lagi program 2. Kemudian kita compile. Setelah kita compile, kita load in memory lagi. P2 sudah tersimpan, kita ke compiler lagi. Kita cari program 3. Kemudian kita compile lagi. Kita load in memory lagi, dan P3 sudah tersimpan. Kemudian kita ke compiler lagi. Kita cari percobaan terakhir, yaitu program 4. Nanti kita compile. Setelah itu load in memory. Nah, di sini dapat kita lihat pada program list, program yang telah kita buat, yaitu P1, P2, P3, dan P4 sudah tersimpan dalam memori CPU simulator. Kemudian kita langsung saja ke OS simulatornya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan round robin, di mana ticksnya akan kita atur yaitu 10, kemudian CPU speed-nya kita maksimalkan. Nah, kemudian di sini kita akan membuat 4 program yang dimana terdapat di program list. Di sini kita pilih P1, kemudian create new process, kemudian P2-nya kita create new process juga, P3 kita create juga, dan P4. Nah, di sini di ready process sudah terdapat 4 program, kemudian kita akan mengklik view. Di sini nanti kita akan melihat prosesnya di bagian view result-nya. Kemudian kita langsung start saja. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat terjadi deadlock. Mengapa hal ini terjadi? Karena R1 ini dialokasikan, R2 ini dialokasikan, R3 ini dialokasikan, dan R4 ini juga dialokasikan. Nah, kemudian sekarang terjadi deadlock ini karena pada program 1 atau P1 ini setelah menunggu 3 detik, dia akan mengambil alokasi dari R2. Nih. Kemudian di proses 2 ini, R2 juga melanjutkan ke R3.
Kemudian program ketiga melakukan R3 kemudian ke R4. Sedangkan proses 4 ini dan proses 1. Nah, setelah 3 detik berselang, ternyata terjadi suatu tabrakan, yaitu di mana proses 1 dan proses 2 sama-sama membutuhkan R2. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, terjadi deadlock di R2, kemudian P2 dan P3 ini membutuhkan R3, dan P3 dan P4 ini membutuhkan P4, kemudian P4 dan P1 ini membutuhkan R1. Jadi terjadilah deadlock sehingga keempat proses ini saling berebut resource yang ada. Nah, ini kemudian kita dapat membuat proses ini berjalan atau dirilis semua, yaitu dengan cara merilis salah satu R yang ada atau proses yang ada. Kita rilis salah satu. Nah, kita lihat di sini bahwa R1, R2, R3, dan R4 ini sedang berjalan atau sedang diproses. Jadi R4 ini dapat terus berjalan, kemudian dilanjut ke R3 yang berjalan, kemudian dilanjutkan ke R2 sedang diproses, dan kemudian nah, tidak terjadi deadlock lagi. Nah, hal ini terjadi karena salah satu proses tadi mengalah untuk memberikan resource atau membagi resource kepada proses-proses yang ada. Nah, baiklah. Kemudian saya akan mencoba selanjutnya saya akan mencoba bagian bawah ini, yaitu metode yang digunakan untuk untuk agar deadlock ini tidak terjadi gitu ya. Jadi kita langsung saja di sini saya akan menggunakan metode yang ada. Kemudian di sini kita membuat programnya dulu, yaitu P1, 2, P3, dan P4. Di sini sudah ada 4 program yang akan diproses. Jadi di sini kita akan centang whole in-one-nya, end-word-nya. Kemudian kalau kita centang, kita jalankan. Kita jalankan. Nah, ini kita lihat prosesnya. Sedang berproses ya. Jadi di proses hal ini prosesnya sedang dijalankan. Nah, di sini udah waiting proses, runningnya yaitu P4, kemudian P3, berjalan P1. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, dapat kita lihat di sini proses dengan menggunakan metode all-in-one, dia tidak terjadi deadlock, yang dimana hal ini terjadi karena
Di preemptive hole-in-one ini, setiap proses ini akan menunggu sampai resource-nya dilepas oleh proses yang lain, sehingga tidak akan terjadi deadlock. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode lainnya. Kita buat dulu programnya. 2, 3, sampai 4. Nah, di sini sudah terdapat 4 program yang sudah ready proses untuk dieksekusi. Di sini kita akan mencentang bagian circular white-nya. Dan kita klik start. Nah, kita lihat prosesnya di sini. Dapat dilihat proses sedang berjalan. Nah, di sini kita lihat terjadi deadlock. Nah, hal ini karena pada circular white ini dia akan melarang adanya penggunaan secara melingkar. Namun di proses ini dia tetap terjadi deadlock karena di sini deadlock-nya jenisnya juga sirkular sehingga dia tidak bisa berjalan algoritmanya dari circular white ini. Di sini kita lihat terjadi deadlock. Nah, di sini kita akan membuat programnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan metode lain ya. Kita membuat programnya terlebih dahulu. Seperti tadi. Nah, kemudian kita menuju ke view result-nya. Kita menggunakan metode use total ordering. Kemudian kita klik start. Nah, di sini dapat kita lihat prosesnya sedang berjalan. Nah, dapat kita lihat di sini pada use total ordering ini, result yang ada sedang dialokasikan untuk setiap proses. Yang bisa kita lihat di sini bahwa program sedang berjalan. Nah, di sini kita lihat P2 sedang menjalani proses, 4, 3, dan yang terakhir. Nah, dapat kita lihat pada use total ordering ini tidak terjadi deadlock. Nah, karena total ordering itu adalah pengurutan dari setiap proses ini berdasarkan prioritasnya, sehingga tidak boleh ada satu prioritas yang melewati urutan-urutan tersebut, sehingga terjadilah total ordering. Nah, total ordering ini bisa kita lihat semua resource telah terliris oleh semua proses sehingga tidak terjadinya deadlock. Kenapa? Karena ketika ada suatu resource yang dialokasikan kemudian di-request oleh proses lain, maka algoritma atau total ordering ini akan diaktifkan. Sehingga proses yang melakukan request ini akan di-cancel atau di-slow untuk menggunakan resource tersebut sampai resource tersebut dilepaskan oleh proses yang sedang menggunakannya. Nah, kemudian kita akan mencoba metode lain. Jadi di sini kita akan membuat program seperti tadi. 3 dan terakhir 4. Nah, kita akan buat 4 program ini akan berjalan, kemudian kita view result, dan kita akan pilih buat proses di bagian recover. Setelah itu kita klik start. Nah, ini kita akan melihat prosesnya. Kita lihat proses sedang berjalan. Nah, di sini muncul status deadlock sementara ya. Kemudian
proses akan berlanjut lagi. Nah, ternyata proses R1 berhasil dirilis, R2, R3, dan R4 juga berhasil dirilis. Nah, jadi pada metode recover about proses ini berbeda dengan yang prevent tadi, di mana dia akan mencegah deadlock. Nantinya recover ini akan mengembalikan kondisi dari suatu proses ketika deadlock terdeteksi. Jadi tadi sudah ada deadlock terdeteksi pada bagian atas ini muncul status sementara. Kemudian deadlock itu akan dihentikan atau dihentikan dari list running proses sehingga dia berhenti, kemudian result yang dibutuhkan itu terlepas sehingga proses lain bisa berjalan seperti semula. Nah, proses ini menggunakan stabilitas itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, kemudian kita akan melakukan metode selanjutnya. Di sini kita membuat program seperti tadi. Nah, kemudian kita centang bagian preemptive resort. Kemudian kita klik start. Nah, di sini kita akan melihat prosesnya. Nah, muncul lagi peringatan bahwa terjadinya deadlock pada proses ini, namun dia munculnya hanya sementara. Jadi setelah dia terjadi deadlock, terdeteksi deadlock, dia akan memberikan prioritas kepada yang telah merequest reset terlebih dahulu. Jadi programnya akan bisa berjalan atau dapat dirilis semua seperti yang tampil pada gambar. Nah, baiklah. Selanjutnya, percobaan metode terakhir, kita buat program. Nah, kemudian kita centang avoid-nya yaitu enable. Dan kita jalankan. Nah, dapat kita lihat di sini prosesnya sedang berjalan. Nah, dapat kita lihat di sini terjadi peringatannya yaitu deadlock. Jadi pada avoid ini proses yang dijalankan yaitu deadlock atau gagal beroperasi. Baiklah, jadi dapat disimpulkan dari beberapa percobaan menggunakan metode di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam proses ini kita dapat mencegah deadlock dengan menggunakan beberapa metode, yaitu hold and wind, kemudian circular wind, kemudian ada use total ordering, kemudian ada about pada bagian recover ada about process, kemudian ada preemptive process. Nah, namun yang benar-benar dapat berjalan yaitu hanya hold and wait dan total ordering. Nah, kemudian pada recover ini menyelesaikan suatu deadlock itu dengan dua metode, yaitu ada about process dan preemptive resort. Nah, jadi pada dua metode itu resource yang sedang digunakan itu akan dihentikan. Nah, kita langsung saja ke tugas akhir. Di sini kita akan mensimulasikan algoritma Bankcard, yang di mana saya menggunakan Bankcard algorithm simulator secara online. Nah, jadi di sini algoritma Bankcard ini berfungsi untuk mencegah deadlock dengan cara ketika satu proses membutuhkan resource yang lebih besar dari yang ada, maka proses tersebut akan diabaikan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke proses lain yang membutuhkan resource yang lebih kecil. Nah, resource yang lebih kecil ini kemudian akan dipinjam agar proses yang membutuhkan resource yang lebih besar tadi dapat dijalankan. Nah, baik di sini kita langsung saja menggunakan sampel yang ada. Nah,
Di sini kita mempunyai 5 proses, yaitu ada P1, P2, dan P3 seterusnya sampai P5, dan kita mempunyai 3 buah resort, di mana P1 ini adalah 010, kemudian P2 ada 200, P3 ada 302, P4 ada 211, dan P5 ada 002. Kemudian di sini ada maksimum dari resort yang bisa dipakai, yaitu ada P1753, P2 itu ada 322, P3 902, kemudian ada P4 yaitu 222, dan P5 yaitu ada 433. Kemudian di sini ada NEED. Nah, NEED ini adalah seberapa banyak resort yang akan dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses yang ada. Jadi, allocation ini tadi merupakan seberapa banyak yang dapat digunakan pada proses itu, dan NEED ini adalah seberapa banyak proses yang membutuhkan resort. Nah, maksimal ini adalah seberapa banyak penggunanya dalam suatu waktu, dan upper ini adalah jumlah resort yang ada pada saat itu. Nah, kita di sini akan mencari fit need-nya dulu. Nah, di sini rumus dari mencari need ini adalah yaitu maksimum dikurang allocation. Nah, dapat kita lihat pada P1 maksimumnya adalah 753 dikurangi dengan allocation-nya itu ada 010 sehingga prosesnya sama sampai P5. Jadi hasil dari need yang ada yaitu ada P1743, kemudian ada P2-nya 122, P3-nya ada 600, kemudian P4-nya ada 011, dan P5-nya ada 431. Kemudian di sini dapat kita lihat rumusnya yaitu menghitung need, di mana 7 dikurangi 0 hasilnya ada 7. Di sini seperti itu hingga proses akhir jalan. Kemudian kita akan mencari available resort yang ada. Jadi di sini kita akan mengklik find available. Nah, dapat dilihat available dari resort yang ada yang digunakan yaitu adalah 332. Kemudian kita klik create process sequence. Nah, di sini dapat kita lihat Head process ini agar tidak terjadi deadlock, jadi yang pertama diproses yaitu P2, kemudian P4, P5, P1, dan P3. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, di sini operasi bawah ini yaitu pada step 1, dia akan available matriksnya pada 332. Jadi 332 ini kemudian dibutuhkannya 122, kemudian uplift-nya yaitu 332 tadi yang tadi. Jadi kemudian P2 dipilih karena P1 tadi ternyata lebih besar dari uplift sehingga P2 dijalankan terlebih dahulu. Nah, kemudian P3 ternyata need-nya tadi lebih besar dari yang dialokasikan pada uplift proses sehingga P3 dilanjutkan ke P4. Maka setelah P2 yaitu P4 tadi. Nah, P4 ini sudah cukup uplift-nya untuk menjalankan P4, kemudian dilanjutkan ke P5, kemudian dilanjutkan ke P1 dan seterusnya hingga ke P3. Jadi bagaimana kita mendapatkan uplift yaitu adalah ketika need ditambahkan dengan uplift sebelumnya. Jadi didapatkan uplift-nya yaitu 10, 5, dan 7. Baiklah, sekian penyampaian percobaan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.